Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan induksi matematis, tepatnya pada pembahasan yang kelima, yaitu well-ordering property atau sifat keterurutan baik. Prinsip well-ordering property. Jadi, prinsip itu dapat diartikan suatu konsep yang bisa berupa teorema atau aksioma atau dalil yang biasa digunakan pada pembuktian. Jadi, bukan digunakan untuk perhitungan secara langsung. Well-ordering property atau WOP ini digunakan untuk pembuktian pada bilangan bulat, khususnya pada bilangan bulat positif atau tak negatif. Nah, well-ordering property ini merupakan suatu aksioma, jadi tidak perlu dibuktikan karena kebenarannya itu sudah umum dan sudah pasti diterima dan sangat sulit untuk dibuktikan. Well-ordering property menyatakan setiap himpunan tak kosong dari bilangan bulat tak negatif pasti memiliki anggota terkecil. Jadi intinya, well-ordering property ini membahas tentang keberadaan anggota terkecil pada suatu himpunan, yang himpunan itu adalah himpunan tak kosong, kemudian dia adalah subhimpunan dari bilangan bulat tak negatif atau biasa disebut dengan bilangan cacah. Secara lebih formal atau matematikanya dapat dituliskan seperti ini. Untuk semua himpunan V, subhimpunan dari bilangan cacah, jadi W ini merupakan notasi dari bilangan cacah atau bahasa Inggrisnya yaitu whole numbers. V tidak kosong, maka ada V0 anggota V sedemikian sehingga V0 ini lebih kecil dari anggota-anggota V yang lainnya. Jadi V0 ini merupakan anggota terkecil. Kemudian menggunakan well-ordering property untuk membuktikan algoritma pembagian. Mengingat algoritma pembagian menyatakan bahwa jika A adalah suatu bilangan bulat dan D adalah bilangan bulat positif, maka ada bilangan bulat Q dan R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari D, dan A sama dengan D dikali Q ditambah R. A ini merupakan bilangan yang dibagi, kemudian D-nya ini bilangan pembagi, Q merupakan sisa bagi, dan R merupakan sisa pembagian dari A dengan D. Kemudian penyelesaiannya atau solusinya, misalkan S adalah himpunan bilangan bulat non-negatif berbentuk A dikurangi dengan D dikali Q, di mana Q adalah suatu bilangan bulat. Himpunan ini adalah tak kosong karena negatif, D dikali Q dapat dibuat sebesar yang ditentukan. Mengambil Q adalah suatu bilangan bulat negatif dengan nilai mutlak besar. Dengan well-ordering property, maka S memiliki suatu elemen terkecil. R sama dengan A dikurangi dengan D dikali Q0. Bilangan bulat R adalah non-negatif. Ini juga merupakan kasus bahwa R itu kurang dari D. Jika tidak, maka ada suatu elemen non-negatif terkecil di S, yaitu A dikurangi D dikali Q0 ditambah 1. Nah, untuk melihat ini, andaikan bahwa R itu lebih dari sama dengan D, karena A sama dengan D dikali Q0 ditambah R, berikutnya A dikurangi D dikali Q0 ditambah 1 sama dengan A dikurangi D dikali Q0 dikurangi dengan D. Tadi A dikurangi D Q0 kan R, maka ini juga R, kemudian baru dikurangi dengan D. Jadi R dikurangi D lebih dari sama dengan 0, akibatnya ada bilangan bulat Q dan R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari D. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, ada himpunan V yang anggotanya 3, 5, 6, 8. Nah, pada himpunan V ini, anggota-anggotanya yaitu bilangan bulat tak negatif dan V tidak kosong. Maka berdasarkan WOP atau well-ordering property, maka himpunan V ini pasti mempunyai anggota terkecil, yaitu 3. Ya benar saja, 3 ini merupakan anggota terkecil dari anggota-anggota yang lain pada himpunan V. Kemudian, yang kedua yaitu himpunan P yang anggotanya P adalah himpunan semua bilangan prima. Jadi,
bilangan prima itu kan bilangan bulat tak negatif, dan P ini juga tidak kosong. Jadi berdasarkan WOP atau well ordering property, maka himpunan P ini pasti mempunyai anggota terkecil, yaitu 2, di mana 2 itu merupakan anggota terkecil dari bilangan prima. Jadi benarlah well ordering property ini. Kemudian contoh soal yang ketiga, yaitu ada himpunan Z positif. Z ini merupakan notasi dari bilangan bulat. Jadi ada bilangan bulat positif yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian ada lagi himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian ada himpunan B yang anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan A itu subset dari Z positif ya, atau bilangan bulat positif, maka menurut WOP atau well ordering property, himpunan A ini memiliki elemen atau anggota terkecil, di mana anggota terkecilnya itu selalu kurang dari anggota-anggota yang lainnya. Nah, jadi pada himpunan A ada anggota atau elemen terkecilnya, yaitu 1. Jadi dapat dituliskan 1 anggota A, 1 kurang dari X, untuk setiap X itu anggota A. Jadi 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4. Kemudian misalkan B subset bilangan bulat positif atau B subset dari Z positif. Menurut well ordering property, himpunan B ini memiliki elemen terkecil, yaitu misalkan elemen terkecilnya dinamakan dengan S ya. Jadi S ini merupakan elemen atau anggota terkecil dari B. Maka dapat dituliskan S anggota B, S kurang dari X, untuk setiap X elemen B. Jadi berapa nilainya S? Jadi S itu nilainya yaitu 3. Jadi anggota atau elemen terkecil dari B yaitu 3. Jadi dapat dituliskan 3 kurang dari 4, kemudian 3 kurang dari 5, 3 kurang dari 6, 3 kurang dari 7, dan 3 kurang dari 8.